pas awal kuliah kan kita tuh suka ada zaman ospek gitu kan ya. Zaman ospek terus kita punya tugas untuk mencari tanda tangan dari kakak tingkat sama teman seangkatan. Saya tuh termasuk yang rajin ngumpulin tanda tangan, termasuk yang rajin kenalan gitu. Nah kemudian beliau itu datang terakhir, kloter terakhir. Kloter apa dulu tuh SNMPTN ya kalau zaman dulu. Iya betul. Nah kloter terakhir diterimanya. Kalau saya kloter awal karena dulu masuk jalur PMDK gitu. Nah pas datang saya kira ini kakak tingkat gitu, soalnya kan auranya kalem gitu kan, beda. Kalau anak baru biasanya celingak-celinguk gitu, kalau beliau mah enggak gitu, kalem aja gitu. Nah terus pas saya udah minta tanda tangan, beliau juga tanda tangan, pas ternyata saya juga mahasiswa baru gitu. Dari situ akhirnya dasar gitu kan, jadi kayak sebel-sebel gimana gitu kan, kenapa gitu. Ya, nah terus udah gitu berjalan di kelas, kami kayak nggak kenal gitu teh, karena mungkin apa ya, saya juga punya teman-teman sendiri, beliau punya teman-teman sendiri gitu. Nah pas waktu itu semester berapa ya, semester 2, kami orang pendidikan tuh biasanya mulai cari-cari bimbel untuk mengajar gitu kan, les untuk mengajarkan anak les. Nah kami satu kerjaan di situ, akhirnya mulai kenal lah, soalnya beliau ini lumayan tinggi gitu jabatannya di bimbel itu. Gitu. Dari situ mulai kenal, terus tahu juga karakternya. Terus ya udah, kayaknya dia baik gitu kan, kayaknya gimana gitu. Nah akhirnya sekiranya Allah yang membawa jalan, akhirnya ya udah nikah deh gitu. Masya Allah. Ya namanya apa ya, anak muda itu kan gimana ya, apalagi kami satu kerja gitu kan, satu tempat, sebenarnya lebih kepada takut dosa aja sih teh gitu kan, daripada istilahnya kan sudah saling kenal juga gitu. Terus beliau juga istilahnya waktu itu sudah matang secara emosi gitu kan, daripada istilahnya di lama-lama gitu kan, terus terjerumus dosa lebih dalam gitu kan, mendingan ya udah dihalalin aja gitu kan. Soal usia sebenarnya kan kedewasaan itu bukan soal usia gitu kan, tapi lebih kepada berpikirnya seperti apa gitu. Dan di waktu itu memang ya namanya anak muda, sematang-matangnya anak muda waktu itu gitu kan. Tapi saya melihat untuk seumuran Kang Dewa di usia segitu gitu kan, saya melihat pemikirannya sudah matang gitu, sudah dewasa, jauh di atas rata-rata dari teman-teman seusianya gitu. Saya melihat beliau punya pandangan jauh ke depan gitu kan. Kemudian beberapa bulan membersamai beliau di tempat kerja, biasanya kita jadi tahu ya karakter aslinya seseorang seperti apa gitu. Di situ kayaknya oh ya udah, maksudnya ya saya yakin aja gitu. Ini ya kaget aja sih teh, kaget sekaligus kaget yang nggak tahu apa-apa tuh gimana sih teh gitu. Iya betul ya, Masya Allah. Ada apa ini teh gitu kan, ada apa kok tiba-tiba suami murung, kok tiba-tiba banyak yang nelpon, yang neror, yang ngata-ngatain maki-maki gitu kan, dengan kata-kata kasar. Ya saya kaget aja teh gitu, apalagi tidak terbiasa dengan yang omongan kayak gitu-gitu gitu. Kaget lah pasti. Ya seperti saya bilang kan, kita semua orang kalau ada yang mau menikah sebenarnya kan pengennya tuh ya bahagia-bahagia aja gitu kan, lancar-lancar aja. Makanya pas ada ujian seperti itu, kayak ada perasaan, kok jadi gini sih gitu kan, kok setelah nikah jadi gini gitu, beda banget sama yang dicita-citakan dulu gitu kan. Kecewa sama keadaan gitu kan, kok keadaannya jadi gini, bukan kecewa sama dewanya, bukan gitu. Tapi saya kecewa dengan keadaannya gitu, termasuk ya tidak bisa dipungkiri apa sih namanya, entah itu dari diri sendiri, entah itu dari lingkungan. Kadang kan ada tuduhan, ini nikah tidak berkah. Iya, sempat baca tuh teh, Masya Allah.
kan banyak yang seperti itu, dan diri sendiri itu pasti merasa bersalah, insecure, iya gitu gara-gara saya gitu, kayak gitu pasti. Betul. Jadi sebagaimana saya ceritakan sebelumnya ya, gitu. Setelah kaget, setelah kecewa dengan keadaan, setelah kecewa dengan diri sendiri, sempat ada penolakan gitu. Kok kita yang ngalamin gitu kan. Namun lama-lama saya berpikir gitu kan. Akhirnya introspeksi diri gitu. Oh, ya mungkin ini karena dosa-dosa masa lalu gitu kan. Allah tuh pengen membersihkan dosa-dosa masa lalu dengan musibah yang hadir hari itu gitu. Akhirnya daripada mengutuk keadaan gitu kan, lebih baik ya udah saya cari solusi sebisa saya sebagai perempuan gitu kan. Nah, kalau misalnya jujur aja untuk waktu itu untuk membayar hutangnya belum ada gambaran sebetulnya. Maka dari itu saya berusaha mengkondisikan agar lingkungan suami itu kondusif. Misalnya apa? Ketika suami tertimpa musibah gitu, maka kita berperan sebagai Khadijahnya Rasulullah. Belajar dari waktu itu sih sebenarnya tidak teringat ke kisah itu ya. Alhamdulillah Allah ilhamkan sikap itu gitu, ada kayak itu. Jadi kita benar-benar menjadikan wanita yang bisa menenangkan suami gitu kan, bisa meredakan emosi suami. Cuma ketika pun kita tidak bisa memberi solusi, tapi kita bisa membuat mereka tenang gitu, yang asalnya gelisah menjadi tidak gelisah gitu. Kemudian tentunya tidak hanya itu, tapi juga menyemangati gitu, memberikan kata-kata positif gitu. Misalnya ayah insya Allah bunda nggak akan pergi, ayo kita sama-sama melewati musibah ini, bunda temani, insya Allah akan ada solusinya. Itu kan kata-kata yang mungkin sepele gitu kalau menurut kita, tapi bisa jadi untuk orang yang kena musibah itu adalah support yang luar biasa gitu, terutama support dari orang-orang terdekat. Kalau suami, orang terdekatnya siapa? Ya istrinya, tuanya gitu. Nah, maka jangan sampai justru bersikap kebalikannya. Kalau misalnya ada suami gitu kan punya musibah, jangan sampai kita tuh jadi kompor meleduk gitu. Kamu sih gitu kan. Iya benar ya teh. Kamu sih gak becus kerja. Iya. Gak boleh kayak gitu. Di samping kita pun sama-sama mencari letak kesalahannya itu di mana gitu, kita pun mengatur emosi dan mengatur sikap gitu. Jangan sampai sikap kita justru malah menambah bebannya suami. Udah mah suami terbebani dengan masalahnya, terbebani juga dengan sikap kitanya gitu kan, seperti itu. Masya Allah. Terus selain itu ya solusi lainnya adalah kita membantu dalam hal yang di dalam kendali kita. Misalnya waktu itu kan kita ujiannya materi ya gitu. Kita ujiannya materi, maka sebisa mungkin kita mengatur pengeluaran waktu itu. Perempuan itu kan memang identik dengan senang belanja gitu. Iya betul. Banyak sekali kebutuhannya gitu, apalagi orang yang baru menikah gitu. Waktu itu alhamdulillahnya jadi saya tuh tidak terbiasa untuk membeli barang yang tidak perlu. Jadi waktu itu alhamdulillah walaupun dengan sisa uang sedikit gitu kan, tabungan yang sedikit, waktu itu bisa mengatur pengeluaran rumah tangga gitu kan, agar cukup gitu, sedikit tapi cukup gitu. Jadi perempuan di saat seperti itu mau bagaimanapun harus bisa menahan diri, harus bisa memilah mana kebutuhan dan keinginan, dan kebutuhan harus selalu diutamakan gitu. Terus yang selanjutnya yang ada di dalam kendali diri sendiri juga adalah ikut memikirkan solusi kecil gitu, upaya kecil gimana sih untuk membantu perekonomian. Misalnya waktu itu saya terpikirnya karena saya belum lulus kuliah gitu kan, saya melamar ke sekolah 2 kali nggak akan diterima gitu kan, maka waktu itu yang terpikir adalah udah deh bantu jualan aja. Suasananya tuh kalut sekali. Jadi kan dia hanya sholat, makan, tidur, melamun, sholat, makan, tidur, melamun gitu kerjaannya gitu. Sampai akhirnya beliau itu punya mastermind gitu. Jadi kayak kelompok halaqah atau kelompok liko gitu kan. Jadi ada 4-5 orang yang suka intens komunikasi tiap minggu. Nah di sana beliau itu mendapat insight dari temannya.
untuk mencoba mulai menulis sebagai apa istilahnya tempat usahanya gitu, sebagai apa saingnya gitu, sebagai usahanya beliau. Gitu. Ada anak-anak. Nah, jadi di situ dapat semangat dari temannya, dari rekannya gitu kan, ayo dicoba siapa tahu ini berhasil gitu. Dan bisa jadi salah keduanya gitu, itu kan salah satu yang tadi yang satunya gitu. Nah yang keduanya bisa jadi waktu itu adalah momennya kita udah lagi hamil nih, jadi pas awal nikah itu saya satu bulan itu haid, di bulan keduanya langsung isi gitu. Jadi bisa jadi itu adalah salah satu penyemangat juga untuk beliau, karena mau gimana pun ayo ya ini anak mau lahir istilahnya ayo bangkit gitu kan, ayo semangat, ada yang harus diperjuangkan gitu kan, ada yang harus diperjuangkan, ada yang harus dibahagiakan istilahnya gitu, ayo bangkit gitu, itu alasannya. Ya baper lah teh, baper, cuman bapernya nggak di depan suami, nggak di depan orang tua gitu kan, sama yang cewek malah nangis gitu kan, nangis juga gitu, nangis kondisi seperti itu, mana hamil pula gitu kan. Jadi kayak udah jatuh di timpa tangga gitu kan, kayak gitulah istilahnya. Cuman memang menahan diri untuk tidak diekspresikan selebay mungkin tidak gitu kan. Karena memang dari dulu ya itu, karena kita mungkin salah satunya adalah punya mental berjuang. Jadi sebab-sebabnya orang yang punya mental berjuang itu nggak terlebay kayak cibit-cibit bener sih, enggak gitu. Ya, walaupun nangis sendiri gitu istilahnya depan suami, sebelumnya nangis dulu di dapur depan suami, depan suami mah senyum-senyum gitu kan. Masya Allah. Terus kalau misalnya istilahnya malam-malam kita nangis depan orang tua mah, oh tenang aja mah, kita juga lagi nyari solusinya gitu, doain aja ya, minta doa kayak gitu. Jadi jangan, apalagi ke orang tua ya gitu. Kalau prinsip saya sih dari dulu, kalau kita punya masalah apapun jangan diadukan ke orang tua gitu. Kalau saya gitu ya. Apalagi kalau udah nikah gitu. Kalau udah nikah itu jangan selalu apa-apa diadukan ke orang tua. Kalau bisa diatasi sendiri gitu. Apalagi kita yang baru menikah gitu kan, terus tiba-tiba ada masalah gitu misalnya, orang tua mana sih yang tidak akan khawatir dan tidak akan kok anakku setelah nikah jadi sengsara ya, kan orang tua kan pasti kepikiran ya. Walaupun sebenarnya bukan suami kita atau istri kita yang bawa sengsara, bukan gitu. Tapi kadang-kala kalau cara penyampaian kita salah kan bisa jadi salah paham. Dari itu usahakan kalau udah nikah tuh menahan diri untuk tidak bercerita keluar seperti itu. Ya jadi sempat jualan dulu. Yang pertama mah jualan apa ya, dulu teh sama temennya, sama Mas Mirza. Jadi dulu tuh jualan, saya lupa seblak dulu apa ternak domba dulu gitu. Oh domba juga ya. Jadi saya nggak ikut. Jadi waktu itu sama temennya, sama Mas Mirza. Waktu itu Mas Mirza dapat menang lomba gitu kan, lomba gitu. Kalau di perkuliahan suka ada lomba-lomba gitu ya, karya ilmiah gitu. Nah itu salah satunya adalah pakan ternak gitu kan. Jadi waktu itu cobain ternak domba gitu kan. Nah terus sudah ternak domba mati, akhirnya ganti sama apa ya, seblak dulu apa ternak domba dulu ya, pokoknya seblak itulah gitu. Seblak itu sama temennya, sama Mas Rizal gitu kan, jualan seblak gitu kan. Nah terakhir justru yang saya jualan makanan itu, yang saya ikut bantu masaknya gitu kan. Dan kedua ya melalui itu gitu istilahnya, saya masak, beliau yang nganter dengan Mas Mirza. Jadi yang hujan-hujanan itu beliau sama Mas Mirza nganter makanan gitu ke daerah Cimahi yang jauh banget gitu kan, padahal pesannya cuma sedikit gitu kan. Jadi jangan melihat jualan buku aja gitu, enggak langsung ke buku gitu. Sebelum itu ada ikhtiar dulu, ikhtiar mencari jalan usaha yang tepat dulu nih. Kan dia tuh memang orangnya problem solving banget gitu kan. Jadi beliau kalau ada masalah apapun dia tuh selalu
pintar, karena memang pintar ya orangnya, pintar banget dari solusi. Jadi tanpa harus diyakinkan pun sejujurnya saya mau udah dapat 100% teh gitu. Selain bergantung pada Allah gitu, kalau melihat karakter dari Kamila sendiri, saya yakin gitu, beliau pasti suatu saat akan punya solusinya gitu, karena beliau punya kapasitas itu gitu. Penguatan dari beliau adalah ketika beliau mulai percaya diri gitu, mulai berani tidak menunduk gitu, bahasa tubuhnya yang saya lihat. Ketika beliau tidak lagi menunduk gitu menghadapi orang yang menagih gitu, beliau dengan lantang mengatakan insya Allah saya akan bertanggung jawab, tolong doakan. Di situ saya bisa melihat gitu kesungguhan beliau saat menghadapi masalah gitu kok. Masya Allah. Tidak ada kata-kata yang khusus seperti apa gitu, hanya dari bahasa tubuh gitu bisa terlihat oh ya, beliau sudah mulai bangkit nih gitu kan secara mental seperti itu. Jadi bisa dibilang setelah 5 tahun mungkin ya, 5 tahun setelah itu baru hutangnya bisa dikatakan selesai. Selesai itu dalam artian jadi beberapa orang yang kontak investor itu sudah kami hubungi, terkecuali memang sampai sekarang ada beberapa orang yang belum kami bayarkan hutangnya karena lost kontak gitu. Masya Allah. Tidak bisa dihubungi. Tapi secara untuk setiap orang yang sudah bisa dihubungi itu sudah terbayarkan gitu kan. Seperti itu. Dan alhamdulillahnya yang beberapa ada juga yang ikhlaskan gitu kan, menerima kode dan kode, oh ya mungkin ini adalah sekiranya Allah musibah dari Allah gitu. Ada juga yang ikhlaskan. Memang untuk beberapa yang tidak mengikhlaskan ya alhamdulillah sudah terbayarkan, dan itu 5 tahun tidak begitu langsung lunas. Banyak justru yang sebelumnya mencaci maki gitu kan, akhirnya membangun komunikasi kembali, nyapa lagi di sosial media, nyapa lagi di WhatsApp gitu. Banyak yang seperti itu. Karena kan ada pepatah ya gitu, yang kadang uang istilahnya membuat kita banyak teman tuh betul gitu. Bahkan gitu ketika dulu orang-orang tersebut gitu, kalau sudah sekarang kondisinya seperti ini, sudah istilahnya Kang Dewa mendapatkan kredibilitasnya lagi gitu, orang-orang mendekat lagi. Masya Allah. Ya dan teh dan banget gitu, kaget lagi kan, itu kan ini kondisinya sedang olahraga, kemudian makan juga lagi dijaga, lagi diet sehat waktu itu gitu kan, tidak sembarangan makan gorengan, nasi putih juga dikurangi gitu kan, aktivitas sedang produktifnya gitu kan. Waktu itu ya bukan sempat ya, kaget aja gitu, ini apa yang salah gitu kan, dengan penyakit yang tiba-tiba yang asalnya normal terus tiba-tiba jadi tidak bisa bergerak apa-apa gitu kan. Lumayan bukan lumayan lagi sih ya, emang shock gitu, emang shock banget gitu, apalagi kan anak masih kecil, apalagi berita dokter juga bikin was-was gitu kan, katanya dari sekian orang yang kena cuma sedikit orang, dan dari sedikit orang ini hanya beberapa orang yang bisa bertahan, lainnya itu kalau tidak meninggal ya ada kelainan setelahnya. Itu coba istri mana yang tidak shock gitu kan, mendengar pernyataan itu. Belum lagi orang yang menagih hutang itu ya terus-terusan aja gitu kan, mana hutang saya ini ya gimana ya maksudnya tidak bisa tergambarkan teh kalau itu seperti apa. Iya, jadi waktu itu saya tidak bisa baper karena kenapa? Satu, karena orang tua jauh gitu. Saya tinggal berbeda dengan orang tua maupun mertua. Jadi kami tinggal di Bandung, terpisah gitu dari orang tua. Jadi harus istilahnya sejak ada kejadian suami sakit di rumah sakit, saya telepon orang tua untuk menjaga anak waktu itu. Karena anak-anak kan tidak boleh di rumah sakit ya. Saya telepon orang tua saya dulu untuk menjaga anak. Nggak bisa baper kan gitu, karena kalau bukan kita
Iya betul. Kalau bukan istri, siapa lagi yang Siapa akan lagi ya deh? mengurusi suami gitu. Waktu itu orang tuanya Mas Dewa di Sukabumi gitu kan, masuk yang sering sakit gitu kan, orang tua saya juga sering sakit. Saya juga sangat amat minta tolong sama orang tua saya untuk menjaga Teh Nabila waktu itu. Maka ya menjalani ikhtiar itu dengan hati yang apa ya dikuat-kuatin gitu, dikuat-kuatin. Nangis sih nangis ya, perempuan pasti nangis gitu ya. Cuman lagi-lagi nangisnya itu bukan nangis lebay, tapi nangis yang hanya untuk sekadar melepaskan emosi aja gitu, sedih gitu ya kan, sedih mah fitrah ya, sedih, marah gitu, marah dengan keadaan itu mah fitrah gitu. Dan kalau tidak dikeluarkan ya bahaya manusia rasanya tidak normal, pasti ada keluar. Tapi lagi-lagi itu tidak ditunjukkan secara lebay. Perempuan itu kadang-kadang lebaynya kebangetan gitu, tapi di saat seperti itu mau gimana pun manage diri gitu. Kapan kita harus nangis lebay dan kapan kita harus nangis diam-diam gitu. Kebayang kalau saya waktu itu nangis lebay gitu, suami terkapar gitu kan, nggak bisa apa-apa, saya nangis lebay. Nanti dokter harus berkomunikasi dengan siapa gitu, maka saya mewaraskan diri sendiri. Harus sadar gitu, maksudnya ayo kalau tidak kita siapa lagi gitu. Maka menguatkan diri saat itu menguatkan diri, mengurus administrasi, ngobrol terus, komunikasi intens dengan dokter, mencari kekuatan gitu, dan ini dengan berdoa ya sama Allah gitu, sama siapa lagi dokter, kalau urusan nyawa, urusan gitu, ini di luar dari kendali kita gitu. Istilahnya kalau urusan materi kita masih bisa minta tolong istilahnya untuk materi yang saat itu, tapi untuk kesembuhan, takdir terbaik itu ada Allah gitu. Kayak terus berikhtiar secara bumi dalam arti bergerak mencari pengobatan, melakukan apa yang dokter arahkan gitu. Tapi juga di lain sisi yang mencari keriduan, mencari jawaban dari Allah. Jadi kan menguatkan diri gitu ya, menguatkan diri, terus melakukan ikhtiar gitu, menguatkan diri, insya Allah pasti sembuh, insya Allah pasti bisa, insya Allah pasti ada jalan gitu. Afirmasi positif seperti itu terus menerus digaungkan dari sejak awal kejadian sakit. Makanya itu juga jadi salah satu penguatan gitu. Kenapa sih saya nggak baper gitu kan? Kenapa sih bisa terlihat seolah-olah kuat gitu kan? Itu afirmasi positifnya seperti itu. Insya Allah bisa, insya Allah sembuh ya Allah gitu kan. Positive thinking lah istilahnya gitu. Sambil terus memanjatkan Allah gitu kan. Ya Allah, insya Allah Engkau yang bisa menyembuhkan, aku yakin Kau akan menyembuhkan gitu. Kata-kata meyakinkan diri sendiri itu terus menerus digaungkan. Cuman memang setelah sekian lama berobat, ternyata kondisinya makin turun teh. Kebayang kan kita yang asalnya udah pede gitu kan, pede gitu, insya Allah sembuh. Malah nurun gitu kan kondisinya teh. Udah mental capek gitu kan, jiwa raga capek, isinya badan capek, mental capek. Udah kita afirmasi positif, udah positif tinggi, anggeroy gitu kan, kayak gitu kondisinya malah turun gitu. Kesel akhirnya. Gimana sih gitu sama manusia. Iya betul, itu fitnah ya teh. Ya Allah, ini saya udah positif tinggi loh gitu kan sama Allah gitu. Saya sudah berusaha untuk tidak nangis lebay gitu kan. Saya berusaha untuk kuat, saya berusaha untuk mengikuti apa yang terarahkan gitu, apa yang terarahkan, suruh beli obat ini, suruh diobatin itu dilakuin, tidak ada yang ditolak satupun. Ikhtiar itu sudah dilakukan semaksimal yang saya dan dokter bisa gitu. Tapi kenapa hadiahnya tuh malah kayak gini gitu kan. Padahal itu gitu, padahal kita tuh udah berusaha kuat gitu, mencoba segala hal, malah hasilnya tuh kayak begini, malah menurun gitu kan. Marah tuh kan teh kita. Iya betul teh. Marah gitu, ada perasaan marah walaupun nggak boleh dicontoh ya, itu mah jelek gitu. Waktu itu ya Allah karena lelah gitu jiwa enggak, pasti banget. Dan sempat ada perasaan kecewa gitu sama Allah. Kenapa sih Allah tuh gitu kan? Tidak cukup emang kejadian yang kemarin ujian sebelumnya gitu.
Emang engkau tidak melihat gitu kesungguhan saya untuk membantu kesembuhan suami gitu. Emang ikhtiar selama ini kan tidak berarti apa-apa ya Allah gitu. Kenapa sekarang bukannya dikasih kesembuhan malah dikasih sakit yang tambah parah gitu. Itu saya marah. Jiwa sisi manusianya saya banget gitu, poteh gitu, saya manusia gitu. Nah tapi setelah nangis gitu kan, di situ yang saya biasanya cuma hahi ketemu orang yang jenguk dia, insya Allah Pak sembuh gitu. Waktu itu saya nangis nunduk gitu sambil Al-Qurannya, kan suka ada Asmaul Husna kayak Al-Quran kesel tuh, mana dalam hati itu ya, mana katanya Asyifa gitu kan, maha penyembuh, mana katanya maha kuasa, mana katanya Al-Malik, mana katanya ini gitu kan, mana katanya maha kuat, masa nyembuhin suami saya sakit begini aja nggak bisa gitu kan, dalam hati saya seperti itu, astagfirullah gitu. Nah setelah cukup marah gitu kan sama Allah waktu itu, astagfirullah gitu ya, pada akhirnya saya menyadari bahwa ya kita nggak bisa apa-apa soal usia, soal umur, soal hidup, itu memang di luar kita. Kita tuh siapa sih? Kita tuh hanya hamba, kita tuh hanya wayang, dan dalangnya tuh ya Allah gitu. Maka selama kita sudah melakukan ikhtiar sampai maksimal sebisa kita, kalaupun memang akhirnya waktu itu tidak ada lagi yang bisa dilakukan, ya terus saya bisa apa gitu. Toh saya juga manusia, saya bukan Tuhan yang bisa mengatur gitu, mengatur Allah. Ya akhirnya setelah ada kesadaran itu saya sudah tidak tahu lagi harus seperti apa. Disitulah ada titik ridho atas kejadian, ridho atas musibah gitu kan, ridho atas apa-apa yang Allah kasih gitu, dan juga seterusnya adalah menyerahkan kepada Allah. Ya udahlah ya Allah gitu, apapun yang akan engkau berikan, engkau skenariokan, insya Allah terima gitu. Apapun yang akan kau takdirkan untuk suami hamba, apapun itu pasti yang terbaik gitu kan darimu gitu. Dan kalau misalnya memang lebih baik beliau diambil nyawanya gitu olehmu dan itu yang terbaik, memang enggak ya Allah, dari Allah juga suami saya hanya titipan gitu, hanya dititipkan kepada saya gitu. Kalaupun mau engkau ambil, enggak gitu kan, engkau ambil. Tapi kalau misalnya memang ada kebaikan di suami saya gitu, dan kalau saya kalau misalnya dikasih kesembuhan lagi, beliau ini akan melakukan masih banyak kebaikan, maka ya meminta gitu kan, memohon ya Allah tolong sembuhkan, karena tidak ada lagi yang menyembuhkan sama hamba, termasuk dokter sekalipun. Urusan nyawa itu urusan Tuhan, Allah gitu, urusan pencipta. Disitulah akhirnya udah nggak mau tahu lagi hasilnya seperti apa. Yang penting udah diserahkan. Jadi begitu ada suster yang memanggil dingin untuk ke ruang ICU, itu dua 50-50 antara suami saya mau wafat gitu atau kondisinya membaik gitu. Abis nangis, abis ngomong kayak gitu, itu titik nol gitu, apa ya, perasaan itu kayak nol gitu, tidak negatif, tidak positif dalam artinya tidak negatif thinking, tidak gitu, kayaknya bakalan gitu, tidak positif thinking kayaknya semua gitu, benar-benar tidak punya rasa sedih dan senang, tidak punya lagi keinginan apa-apa, terserah. Iya, jadi setelah adanya kesadaran bahwa pemilik skenario itu adalah Allah gitu kan, kita tidak bisa apa-apa. Dan besoknya ya, setelah kejadian yang kemarin itu kan malam-malam ya kejadian itu, kondisi Kang Dewa agak membaik gitu kan. Dari situ kan akhirnya materi gitu yang kita pertahankan untuk biaya berobat, pada akhirnya saya pikir ya lagi-lagi gitu, ya Allah yang nyembuhin mah gitu. Maka secara tidak langsung sebenarnya, ya Allah saya harus minta tolong ke siapa lagi gitu kan, harus minta tolong ke siapa lagi. Dan di sini dokter udah bilang kalau ini kita sedang mengupayakan upaya terakhir gitu kan. Waktu itu di situ saya tidak tahu lagi harus minta tolong ke siapa.
uang cuma ada tinggal segitu-gitunya lagi gitu kan. Dari situ saya sebenarnya niatnya barter. Berani-berani nggak ya barter sama orang gitu, melunjak. Cuman secara kasarnya adalah barter. Ya Allah gitu, dengan kepasrahan tentunya ya gitu. Saya menemui masalah yang begitu sangat besar dan saya yakin saya tidak bisa melaluinya tanpa bantuanmu gitu. Ya. Segala ikhtiar bumi sudah dilakukan gitu. Dan sampai saat ini ya segini-gini aja. Maka dari itu gitu kan, ya Allah ini saya cuma punya segini-gini aja gitu. Benar-benar hanya kepadamu lah ya. Saya tuh berharap gitu kan. Ini tolong terima gitu kan, terima pemberian terbaik dari saya. Yang saya punyanya cuma segini-gini aja gitu. Istilahnya saya pertaruhkan gitu kan. Saya pertaruhkan yang saya punya saat itu gitu kan, berupa nominal uang. Kalau misalnya saya harap gitu ya, engkau melihat nominalnya gitu, karena secara nominal ya Allah maha kaya gitu, Allah tidak membutuhkan uang sebanyak apapun itu gitu kan, apalagi uang dalam tanda kutip hanya sedikit gitu kan, hanya sedikit gitu, tidak nyampe ratusan juta gitu, tidak ratusan juta, cuma memang di tabungan saya banyak gitu, karena ya saya hanya punya segitu-gitunya gitu. Saya menyerahkan nih istilahnya gambling kan, menyerahkan, tolong ya Allah gitu, lihat kesungguhan saya meminta tolong kepada Allah. Benar-benar saya meminta keajaiban gitu, saya meminta keajaiban saat itu saya hanya punya ini gitu kan, saya hanya punya ini, ya udah gitu, semoga engkau melihat kesungguhan saya untuk meminta kesembuhan suami gitu. Ya itu lah istilahnya barter. Ya Allah, ayo aku cuma punya segini, tolong berikan kesembuhan gitu. Walaupun katanya kalau misalnya berdoa nggak boleh pamrih gitu ya. Tapi di saat itu saya yakin gitu, seperti kita ke apa ya, ke orang tua mungkin ya, tentu orang tua tuh akan lebih rindu, akan lebih gimana gitu kalau kita memberikan kebaikan terlebih dahulu gitu kepada mereka itu. Walaupun tanpa kita berikan kebaikan itu, mereka pasti akan memberikan kebaikan kepada kita. Tapi kalau misalnya kita memberikan kebaikan juga gitu kan, pasti mereka akan lebih sayang sama kita. Itu prinsip sederhana. Di balik ujian itu, di balik musibah itu pasti ada dua sisi gitu. Satu sisi untuk membersihkan diri gitu, dari kafarat dosa. Satu itu. Dan yang kedua adalah untuk menambah keimanan, meninggikan derajat gitu kan. Maka setelah ada berbagai macam kejadian ujian itu adalah ya jadi lebih mengasah lagi keberpasrahan diri gitu. lebih mengasah lagi satu keberpasrahan diri, karena sebetulnya mungkin merasa secara tidak langsung gitu ya, mungkin di mulut kita ya Allah yang menghebatkan, tapi dalam hati bisa jadi mungkin ada setitik dua titik gitu, merasa bahwa ini saya nih gitu, bisa jadi seperti itu. Dan ketika berbagai ujian itu datang gitu, akhirnya semakin menyadarkan diri bahwa ya kita tuh bukan apa-apa teh, kita tuh bukan. Jadi saya tuh karena sebegitu banyaknya orang yang selalu bertanya teh, seperti tadi pertanyaannya tuh hampir sama dan itu tuh berulang gitu. Akhirnya kan karena keterbatasan saya menjawab, dan bisa jadi ketika menjawab juga tidak begitu kompleks gitu, tidak menyeluruh gitu. Akhirnya tahun kemarin saya beranikan untuk menulis buku nih, judulnya gitu. Di sini sedang dirangkum kurang lebih pertanyaan-pertanyaan semacam tadi yang masuk ke Instagram secara langsung ditanyakan, itu pada akhirnya saya coba jawab nih, buku ini lebih lengkap dari A sampai Z gitu. Mangga mungkin nanti ini bukan promo ya, cuman bagi teman-teman yang mungkin tadi belum puas gitu kan menyimak, ini bisa baca buku ini lebih dalam gitu, lebih
lebih apa istilahnya lebih intim gitu, supaya bisa mengetahui lebih banyak tentang mindset gitu kan, apa saja sih sebenarnya catatan-catatan agar kita tuh kuat